Selamat pagi anak-anakku sekalian. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Baik, apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Ya, Ibu akan absen dulu ya. Yesta hadir. Esra, Farel, Freddy, Rada, Rara, hadir semua ya pagi ini. Puji Tuhan, kita mulai saja pembelajaran kita pagi hari ini dengan menyanyi dari kidung pujian yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bertobatlah dan balik pada Bapa. Nanti setelah itu Ibu akan memimpin kita di dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bertobatlah dan balik pada Bapa, ya tunggu kau dengan kelimpahannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama kembali untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kuasai setiap kami, beri kami roh hikmat, pengertian, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami melalui pembelajaran kami pada pagi hari ini. Ya, pada saat ini mata hati kami hanya tertuju hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Ibu mengimbau untuk anak-anakku sekalian untuk lebih bersemangat, ya, berdisiplin, yang jujur dan bekerja sama dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, ya. Oke. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, Rada? Ya, Farel? Terus sekali ya. Materi pembelajaran kita minggu yang lalu adalah tentang dosa. Ya, yang ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini juga. Apa itu dosa? Ada yang masih ingat? Ya, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, di mana akibat daripada dosa atau pemberontakan manusia itu tadi adalah menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian secara rohani, ya. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan, ya. Dan hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, untuk bisa diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosa dan pelanggarannya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah manusia harus bertobat, ya. Karena tanpa pertobatan, ya, tidak akan ada keselamatan. Oke, baik. Materi pembelajaran kita minggu ini adalah tentang, seperti Ibu katakan tadi, adalah tentang pertobatan, ya. Jadi melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ada beberapa tujuan yang kita inginkan.
Ya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran metode discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan arti bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembelajaran pada pagi hari ini, ya, peserta didik dapat menjelaskan alasan pentingnya pertobatan. Yang ketiga, melalui pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pertobatan antara dua tokoh Alkitab yang nanti akan kita bahas bersama. Dan yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat dengan penuh percaya diri, ya, membuat doa pertobatan dan berkomitmen untuk hidup menjauhi dosa, ya. Baik. Nah, di samping itu ada beberapa penilaian yang akan diambil melalui pembelajaran kita ini, ya, yaitu yang pertama aspek spiritual, ya, bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan melalui sikap doa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, aspek sosial, bagaimana hubungan kalian dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga adalah aspek pengetahuan, bagaimana pengetahuan kalian nanti akan dinilai melalui evaluasi yang akan kalian kerjakan. Kemudian yang keempat adalah aspek keterampilan, ya, dimana kalian nanti akan membuat sebuah karya, ya, yang berisi tentang membuat doa atau puisi, ya, yang mengungkapkan bagaimana ekspresi kalian ketika kalian menerima pengampunan dosa, ya, menyatakan bahwa kalian bertobat kepada Tuhan. Oke, itu yang akan nanti dinilai, ya, yang nanti anak-anakku sekalian perhatikan baik-baik. Oke, baik, sebelum kita masuk pada materi kita, yaitu coba anak-anakku perhatikan. Ini gambar siapa? Kemarin ibu ada memberikan tugas untuk anak-anakku sekalian, ya, untuk mempelajari tentang tokoh-tokoh Alkitab yang bertobat, ya. Di antaranya ini adalah yang kalian lihat saat ini. Dia adalah siapa? Iya, betul sekali, dia adalah Sakeus, ya. Sakeus, orang pendek kecil buat dunia, itu ada lagunya, ya, di dalam sekolah minggu biasanya. Terus diceritakan berulang-ulang. Oke, apa yang menarik bagi kita sekalian dari cerita hidup Sakeus ini? Ya, Sakeus ini adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang pemungut cukai yang pada masa itu sangat dibenci oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, ya, yang tidak menyukai Sakeus, ya, karena dia adalah dikatakan pendosa yang suka merampas hak milik orang lain, ya. Tapi dari cerita ini yang menarik adalah justru Tuhan memperhatikan daripada kehidupan Sakeus. Bahkan ketika dia tahu, ya, Sakeus di atas pohon, dia justru datang menghampiri dan mengatakan ingin mampir ke rumah Sakeus, ya. Dari kehidupan Sakeus, apa yang kalian bisa petik? Katakan Sakeus tadi adalah seorang pendosa, tetapi ketika dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, ya, kabar-kabar tentang kesaksian orang tentang Tuhan, ya, bahkan ketika Tuhan datang, dia dengan penuh antusias meresponi daripada apa yang Tuhan Yesus buat, ya, sehingga dia berubah, ya, menyesali apa yang dia lakukan sebelumnya, ya, yang suka memeras, yang mengambil hak-hak orang miskin dan seterusnya, ya. Bahkan dikatakan Sakeus berjanji akan mengembalikan 4 kali lipat apa yang pernah diambil dari orang-orang yang pernah dia rampas hak-haknya, ya. Dan Sakeus berubah,
dari cara pikir, cara berperilaku yang dulunya yang mungkin kasar kepada orang-orang yang dia rampasi hak-haknya, ya. Ketika dia mengenal Tuhan, mendengar tentang Tuhan, dia berubah, menyadari kesalahannya dan berubah, ya, dari cara hidupnya yang lama dan melakukan hal yang benar, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa dari cerita Zakheus ini, bertobat itu artinya apa? Iya. Oke, dengarkan baik-baik, Ibu akan jelaskan, ya. Arti bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama adalah sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan salah dan berniat hendak memperbaiki perilaku yang salah atau perbuatan yang salah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, arti dari bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembali kepada Tuhan atau agama, ya, atau jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar. Jadi artinya bertobat adalah berbalik arah, tidak melakukan perbuatan yang cacat atau tidak benar lagi, dan kembali ke jalan yang benar. Itu arti bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara umumnya, ya. Nah, bagaimana kalau menurut Alkitab? Menurut Alkitab adalah bertobat itu berarti berbalik secara total, ya, dari perbuatan yang lama melawan kehendak Tuhan ke kehidupan yang baru yang menurut kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu, ya. Kalau demikian bisa kita katakan bahwa bertobat artinya adalah mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup di dalam iman kepada Yesus, ya, menjadi hidup beriman kepada Yesus. Nah, hidup beriman kepada Yesus atau beriman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus di dalam perbuatan-perbuatan kita, ya. Jadi dikatakan dalam Alkitab bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu bahwa pertobatan sejati membuat perubahan tingkah laku atau perilaku, ya. Itu bisa kita baca dalam Lukas pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 sampai Lukas pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-14, ya. Pertobatan dalam kaitan dengan keselamatan adalah mengubah pikiran dalam hubungan dengan Yesus, ya. Pesan utama dari khotbah di bukit juga adalah untuk masuk dalam kerajaan Allah, seorang harus bertobat, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang harus dilakukan. Baik, anak-anakku sekalian, nanti kalian bisa baca lebih dalam lagi di dalam Kisah Para Rasul, ya, dalam kitab Kisah Para Rasul di rumah, ya. Antaranya Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 ini tadi, ya. Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30, nanti bisa dicatat. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 dan Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20, ya. Lebih jelasnya lagi bisa dibaca di rumah. Baik, teman-teman sekalian, dari semuanya ini, ya, apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan itu tadi? Tidak ada? Baik, kalau begitu mari perhatikan baik-baik gambar-gambar ini. Ini gambar siapa?
Ya, ini adalah gambar Petrus, ya. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tapi kemudian akhirnya dia bertobat. Ini lagi gambar yang kedua. Ini adalah gambar Yudas Iskariot, ya, ketika dia menjual Yesus dan dia menerima 30 keping uang perak, ya. Dari kehidupan kedua tokoh ini yang adalah kedua-duanya adalah murid Tuhan Yesus, ya. Kalian bisa simpulkan antara dua pertobatan mereka ini. Kalian kerjakan di dalam kelompok, ya. Perhatikan lembar kerja peserta didik LKPD, ya, dan masuk dalam kelompok, ya. Nanti kita akan berhitung 1, 2, 3. Kelompok 1 yang tadi urutan nomor 1. Kemudian yang kedua adalah kelompok 2 yang dapat urutan kedua. Kemudian yang 3, ya, adalah kelompok yang tadi mendapat urutan yang ketiga. Jadi silahkan bergabung di dalam kelompoknya masing-masing dan kerjakan, ya, lembar kerja ini, ya, di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama, ya, dipresentasikan satu persatu per kelompok, ya. Sementara kelompok yang satu nanti mempresentasikan, yang lain, ya, menanggapi. Nah, waktu dan tempat Ibu persilahkan, ya, untuk mengerjakannya. Oke, baik. Apakah sudah selesai semuanya? Di kelompok 1 Ibu persilahkan untuk maju mempresentasikan, ya, hasil kerja kelompoknya. Nah, sementara kelompok yang lain memperhatikan dan boleh menanggapi, ya, dari hasil kelompok temannya. Dari kelompok 1, ya, kelompok 2 dan 3 silahkan memperhatikan dan mengamati presentasi ke kelompok temannya. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok 2, ya, Ibu persilahkan. Sama juga kelompok yang lain 1 dan 3 boleh memperhatikan dan menanggapi dari kerja kelompok temannya dari kelompok 2. Ibu persilahkan. Ya, kelompok terakhir, ya. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Silakan. Yang lain sama memperhatikan juga dan boleh menanggapi hasil kerja kelompok temannya. Iya, terima kasih kelompok 3, ya, yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, aplaus dulu buat teman-temannya tadi, ya, yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing. Baik. Jadi seperti yang kalian katakan bersama, ya, kita akan bahas bahwa melanjutkan pertobatan antara pertobatan Petrus dan Yudas. Bagaimana pertobatan Petrus? Petrus, ya, bertobat, menyesali perbuatannya, lalu kemudian dia berubah, ya, dan mengalami pemulihan dan bisa diselamatkan. Berbeda halnya dengan Yudas. Apa yang dilakukan Yudas? Yudas juga sama, menyesali perbuatannya, ya, bertobat, tapi dia terpuruk dalam keputusasaan yang pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Apakah yang dilakukan Yudas ini benar? Tidak, ya, karena yang dilakukan Yudas justru adalah kembali melanggar perintah Tuhan. Perintah yang berapa? Iya, yang kelima, ya, bahwa jangan membunuh, ya, karena ketika dia membunuh dirinya sendiri, dia sudah melanggar hukum Tuhan yang kelima, karena dia membunuh dirinya, walaupun hanya dirinya sendiri, ya, tetapi itu belum pada waktunya. Dia sudah mendahului ketetapan Tuhan, ya, untuk
akhiri hidupnya, padahal mungkin belum waktunya, ya. Jadi ya, ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yudas, ya. Sebaliknya kita boleh meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus, murid Yesus itu Petrus tadi, ya, dimana dia ketika dia menyesali perbuatannya yang salah, ya, walaupun dengan malu, tetapi dia menyerahkan hidupnya, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, dan dia berubah dari cara hidupnya, cara pola pikirnya yang lama, ya, sehingga dia dipulihkan dan diselamatkan. Apakah tidak selamat? Tidak, karena dia justru mengakhiri hidupnya ya dengan gantung diri, dan kemudian ya tentunya bukan keselamatan yang diterima, justru sebaliknya, ya. Jadi anak-anak sekalian, dari kedua tokoh ini kita bisa simpulkan bahwa ada pertobatan yang benar, ada pertobatan yang salah. Jadi jangan kita meniru ya pertobatan yang salah ini, tapi meniru dari pertobatan Rasul Petrus yang melakukan yang benar, ya, mengaku dosa, kemudian bertobat, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan melakukan kebenaran menurut yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Baik, terusnya tadi bagaimana pertobatan yang benar? Tadi sudah kita bahas bersama, ya, bahwa pertobatan yang benar adalah menyesali kesalahan, ya, kemudian mengakui kesalahan itu dan mengalami pemulihan, minta kepada Tuhan untuk dipulihkan, disembuhkan dari perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian tentunya menghasilkan buah-buah roh, ya. Keselamatan atau pertobatan yang sejati, ya, karena pertobatan yang sejati itu ya pertobatan yang membuat perubahan tingkah laku. Bisa kita lihat dalam Lukas 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14, ya. Itu pertobatan yang benar atau pertobatan yang sejati, ya. Kemudian yang ketiga, apakah pertobatan itu hasil perbuatan manusia? Tidak, ya. Pertobatan itu adalah murni anugerah yang daripada Tuhan, sama seperti anugerah keselamatan dari dosa, ya. Karena keselamatan itu inisiatifnya dari Tuhan. Karena itu, ya, kita harus datang kepada Tuhan untuk bisa dipulihkan, disembuhkan dari segala yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena itu, anak-anakku sekalian, mari responi apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, sama seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Tokoh yang kita bahas pertama tadi, iya, Sakeus, ya. Ketika dia mendengar tentang Tuhan, dia begitu antusias, ya. Bahkan ketika Tuhan datang ke kotanya, dia bahkan naik ke atas pohon ara untuk apa? Untuk melihat Tuhan, dan dia dengan penuh antusias, ya, ingin sekali meresponi daripada panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, ya. Anak-anakku sekalian, ini tugas-tugas kalian tadi semuanya baik sekali. Terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah bekerja sama, ya, dengan penuh semangat dan disiplin mengerjakan tugas-tugasnya di dalam kelompok, ya. Baik, sebelum Ibu menyimpulkan lebih lanjut, Ibu mau kalian perhatikan ini sebentar. Nah, ini salah satu tokoh yang sangat fenomenal dan sering kita dengar, ya. Bahkan di dalam kitab kita lihat banyak sekali tulisan dari
atau surat-surat dari Rasul Paulus, ya, di mana pertobatannya yang begitu luar biasa. Yang kita tahu bahwa pada mulanya Paulus ini adalah orang yang sangat membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, ya, dia ketemu dengan Tuhan dalam perjalanannya pada saat itu di Damsyik, ya, dia ketemu dengan Tuhan, dia dipulihkan, dia bertobat, dipulihkan, dan dia menjadi rasulnya Tuhan, di mana dia memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang, ya, yang tadinya dia itu mengejar-ngejar murid-murid Yesus, bahkan dikatakan, ya, dalam kehidupannya dia ini menyiksa murid-murid daripada Tuhan Yesus. Tapi setelah dia bertobat, kebalikan daripada semuanya itu, justru dia yang disiksa. Tetapi karena dia menyadari bahwa apa yang dia imani, ya, yang dia tahu dia lakukan selama ini salah, dia bertobat dan berbalik dari itu semua. Kita bisa lihat, ya, bagaimana dia sampai akhir hidupnya tetap pegang iman percayanya kepada Tuhan. Dan Ibu berharap anak-anakku sekalian, ya, untuk dapat memegang iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak tergoda oleh banyaknya tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, hingga akhirnya berbalik daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi Ibu berharap dari pembelajaran kita pada minggu ini, anak-anakku sekalian bisa terus belajar dan belajar lebih lagi, ya, melihat diri, ya, menyadari kesalahan. Kalau melakukan salah, ayo bertobat dan minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh dipulihkan, diselamatkan, dan bisa jadi saksi, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi adalah alasan kita bertobat. Alasan kita harus bertobat. Kenapa? Iya. Kenapa kita harus bertobat? Karena semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia membutuhkan Tuhan, ya, untuk bisa selamat. Nah, walaupun Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan, itu tetap ada bagian dari kita, yaitu untuk meresponi anugerah Tuhan itu tadi dengan mengambil keselamatan itu dengan apa? Dengan menyadari kesalahan kita, kemudian mengakui dosa-dosa dan bertobat. Setelah itu kita harus, ya, mengerjakan keselamatan kita dengan apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya, mengasihi sesama. Tapi anak-anakku sekalian, jangan salah, ya, ketika kita melakukan kebaikan, ya, berdoa, memuji Tuhan, di gereja, baca Alkitab, itu bukan karena kita mau cari selamat, tetapi lebih daripada itu adalah apa yang kita lakukan itu adalah wujud dari ungkapan syukur kita kepada Allah, ya, yang sudah menyelamatkan kita, dan kita mau bersaksi kepada semua orang bahwa kita sudah diselamatkan, dan kita mau ada banyak orang juga diselamatkan. Karena itu Tuhan menginginkan kita melakukan kebaikan-kebaikan agar ada banyak orang juga boleh dipulihkan dan diselamatkan, ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita minggu ini, ya, anak-anakku sekalian. Oke, apakah semuanya sudah mengerti atau ada yang masih mau ditanyakan? Ibu akan kembali mencoba menyimpulkan dari apa yang kita bahas pada
pada pagi hari ini ya. Yang pertama, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Nah, supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosa dan bertobat. Ya. Yang pertama, yang kedua, pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan itu sendiri. Nah, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang membawa pada perubahan perilaku, pola pikir, dan gaya hidup. Jadi, ya, pertobatan itu adalah perbuatan yang membawa kita pada perubahan perilaku, pola pikir, dan gaya hidup kita. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan, kita buat, bahkan kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggambarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik. Karena itu anak-anak sekalian, mari kita responi apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dengan penuh antusias, datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, mengerjakan semua yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Baik, anak-anakku sekalian, apakah ada yang masih mau ditanyakan sehubungan dengan materi pembelajaran kita minggu ini, yaitu tentang pertobatan tadi? Oke, tidak ada ya? Oke, kalau begitu ibu yang bertanya, kita masuk pada evaluasi. Silakan ambil kertasnya masing-masing, ya, mengerjakan tugas ini ya. Menjelaskan arti pertobatan yang pertama, kemudian menjelaskan pentingnya pertobatan itu dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bagaimana wujud pertobatan yang positif dan negatif. Dua tokoh tadi ya mewakili. Kemudian buat sebuah doa atau puisi yang berisi ungkapan ekspresi atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan ya. Sudah? Baik ya. Sudah semuanya? Terima kasih buat kerjasamanya hari ini. Semuanya ya antusias untuk mengikuti pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada minggu ini ya dengan menyanyi satu pujian ya, dari pujian "Mengikut Yesus Keputusanku". Namun sebelum itu ada tugas untuk anak-anakku sekalian ya. Tugas di rumah ini dikerjakan secara berkelompok ya. Yang pertama adalah mencari gambar-gambar mengenai kerusakan alam dan membuat clippingnya. Kemudian jelaskan mengapa terjadi kerusakan alam tersebut dan apa akibatnya bagi manusia. Yang kedua, buatlah pengamatan di daerahmu masing-masing untuk mengetahui bentuk kerusakan yang terjadi dan kerjakan itu di dalam kelompok. Nanti di depan akan dipresentasikan berkelompok ya. Oke, bisa dipahami, catat dan dipahami. Baik, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini menyanyi dari kidung pujian "Mengikut Yesus Keputusanku". Kita nyanyikan sama-sama. Nanti setelah itu ya Farel akan memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kita nyanyikan bersama-sama pujian itu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, baik, Farel, silahkan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Farel yang sudah memimpin kita dalam doa ya, mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Dan ibu ingatkan sekali lagi ya, anak-anakku, kerjakan tugasnya di rumah dengan baik ya, secara berkelompok, karena itu nanti adalah ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita minggu yang akan datang, yaitu tentang Allah memelihara alam. Ya baik, itu materi pembelajaran kita minggu ini ya. Terima kasih buat kerjasamanya, buat semua yang sudah kita lakukan bersama. Terima kasih, dan Yesus memberkati. Shalom.